Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzan dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Malang dan jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menyampaikan review saya dari materi-materi yang ada pada PBAK universitas ini. Yang pertama adalah materi dari Wakil Rektor 2 Dr. Haja Ilvi Nurdiana SAG MSI yang tentang wawasan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Pesan dari Rektor Administrasi Dr. Haja Ilvi Nurdiana untuk masa depan. Yang pertama, pemimpin besar bukanlah orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tetapi orang-orang yang mampu melaksanakan apa yang disampaikannya. Yang kedua, pemimpin sejati bukanlah orang yang mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang lain yang selalu mencari kesalahan orang lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking dan jangan selalu menyalahkan orang lain. Yang terakhir, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang-orang yang membakar alma maternya. Karena visi UIN Maulana Malik Ibrahim adalah terwujudnya pendidikan yang tinggi, integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan misinya yaitu, pertama adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan teknologi seni yang relevan dan budaya saing tinggi. UIN Malang ini memiliki kelebihan dan keunggulan dari kampus lain, yaitu kita memiliki mahat untuk mahasiswa baru. Yang kedua, pusat bahasa untuk menempa bahasa asing mahasiswa. Yang ketiga, HTQ bagi hafiz dan hafizah. Yang keempat, pengelola BLU terbaik di PTKIN Indonesia. Akreditasi institusi akreditasi prodi 50% sudah mencapai A. Sertifikasi internasional dari AUNQA. Yang selanjutnya peringkat 2 PTKIN dari BBO. Yang selanjutnya sistem manajemen strategi terbaik, sertifikat ISO perpustakaan unggul terakreditasi A. Yang selanjutnya top 10 Islamic University tingkat dunia 2020. Nah, materi kedua dari Wakil Rektor Kemahasiswaan tentang wawasan kemahasiswaan dari Dr. Fathah Yasin MAG. Dr. Fathah Yasin MAG mengatakan, menjadi mahasiswa di UIN Malang tidaklah gampang. Kita termasuk the best human material, artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Dr. Fathah juga mengajak kita semua sebagai mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental, spiritual. Kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan kampus ini berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Karena kampus ini menyediakan berbagai macam kegiatan yang tidak dapat dari kampus lain. Sehingga kita harus menyiapkan secara mental spiritual, dan orang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya ada 3. Yang pertama, harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang kedua,
Nah, yang kedua ini, kita selain harus berpikir ilmiah, kita juga harus berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Berperilaku positif dengan indikator berpenampilan sopan, berpakaian sopan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mahasiswa itu harus kreatif. Kreatif dalam artian harus terampil memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kemampuan. Untuk mengembangkan kreativitas, UIN Malang memfasilitasi unit kemahasiswaan yang mengembangkan kreativitas mahasiswa. Lembaga kemahasiswaan harus diikuti karena untuk lulus S1 dituntut SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa dengan minimal poinnya 250. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi ketiga pada hari kedua. Ini adalah materi tentang ruang lingkup DEMA dan SEMA. DEMA itu sendiri memiliki kepanjangan Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA merupakan organisasi intra-kampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkup mahasiswa ataupun di level universitas. Perlu diketahui, di kampus negeri yang berada di bawah naungan Kemendikbud menggunakan istilah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, sedangkan ketika di bawah naungan Kemenak disebut DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Untuk tugas DEMA sendiri yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat atau Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Adapun kementerian-kementerian di dalam DEMA yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini nanti akan mengkoordinasi atau mengkomunikasikan di lingkup internal Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga-lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya kuat secara internal tetapi kita berusaha untuk memperkuat juga secara eksternal. Yang ketiga, Kementerian Sosial dan Politik. Pada kementerian ini berisi tentang pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Karena perlu kita ketahui bahwasanya mahasiswa tidak hanya belajar satu sisi, melainkan harus memperkuat dari segala sisi. Yang keempat, Kementerian Agama. Untuk Kementerian Agama adalah bentuk upaya kolaborasi sebagai kampus yang ulul albab dan ada integrasi keilmuan antara sains dengan agama, dan di mana titik itu kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan maupun mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Kementerian ini mendukung beberapa program kemahasiswaan atau program kerja yang dicanangkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri agar menjadi satu kesatuan yang utuh terus memberikan support kepada teman-teman. Yang keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian ini lebih ke publikasi dibandingkan apa yang dilakukan atau dilaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah ataupun yang akan dilaksanakan oleh Dewan Mahasiswa. Selanjutnya SEMA, Senat Mahasiswa, adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA itu advokasi, legislasi, pengawas, dan penganggaran.
Tugas SEMA mengawasi, mengkontrol Dema Universitas, mengirimkan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas, memberi pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Wewenang SEMA Universitas yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk melaksanakan penilaian. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, memberikan peringanan atau memorandum kepada Dema Universitas. Struktur SEMA Universitas terdiri dari ketua umum, lalu sekretaris jenderal, bendahara, ketua komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Komisi terdapat Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Administrasi dan Keuangan. Materi selanjutnya yaitu UKM di UIN Malang. UKM yang pertama yaitu UKM Menwa atau Resimen Menwa. Resimen ini disingkat Menwa adalah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan pertahanan dan keamanan. Jika teman-teman tertarik dengan bela negara, teman-teman bisa bergabung ke Menwa ini. Yang kedua, UKM Pramuka. UKM Pramuka adalah satu organisasi kemahasiswaan di UIN, merupakan wadah kegiatan kemahasiswaan yang fungsinya adalah senantiasa berusaha mengasah kemampuan yang dimiliki. Jika teman-teman tertarik dengan Pramuka, teman-teman bisa bergabung ke sini. Yang ketiga, UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang adalah kepanjangan dari Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, yang artinya adalah tenaga medis sukarelawan yang berada di perguruan tinggi Universitas Negeri Malang. Tingkatnya lebih tinggi dari PNR Palang Merah Remaja yang berada di sekolah. Yang selanjutnya yaitu PSM Gita Bahana. PSM Gita Bahana singkat paduan suara siswa Gita Bahana. Jika teman-teman tertarik atau memiliki bakat di bidang paduan suara, maka organisasi ini sangat cocok bagi Anda. UKM Olahraga. UKM Olahraga adalah organisasi yang memfasilitasi mahasiswa UIN Malang dalam kegiatan olahraga. UKM ini tidak hanya untuk orang yang mempunyai bakat olahraga, tapi juga orang yang mahasiswa yang ingin mengasah kemampuan olahraganya. Yang selanjutnya, Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Koperasi ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberi kesempatan belajar dan mencari pengalaman bersama dalam mengembangkan diri dalam berwirausaha. Yang ketujuh, UKM Seni Religius. Seni Religius ini merupakan salah satu organisasi mahasiswa intrakampus atau OMIK yang berada di Lembaga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Organisasi mewadahi aspirasi, minat, bakat mahasiswa dalam wilayah kegiatan mahasiswa seperti gamus, sholawat, qasidah, kaligrafi, kiroah, nasyid, dan MC. Adalah definisi-definisi yang selama ini menjadi jalur pengembangan kreativitas anggota UKM Seni Religius dalam menyalurkan minat dan bakatnya. Yang ke-8, UKM Mapala Tursina. UKM ini adalah organisasi yang bergerak di bidang alam. Jika teman-teman ingin mengekspor alam, sangat disarankan untuk masuk ke dalam Mapala ini. Yang selanjutnya, UKM Teater Komedi Kontemporer. Teater komedi kontemporer atau yang lebih dikenal dengan Teater K2 merupakan organisasi seni budaya yang berkedudukan di UIN Maulana Malik. Teater K2 merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa atau UKM UIN Maulana Malik Ibrahim yang menampung minat bakat mahasiswa dalam bidang kesenian.
Selanjutnya, UKM Komus adalah kepanjangan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Musik Studio 3 yang berada di Universitas Maulana Malik Ibrahim. Teman-teman yang tertarik ingin mendalami musik bisa bergabung dalam komunitas Komus. Selanjutnya, untuk teman-teman yang suka foto-foto tidak salah masuk ke UKM Jepret Klub Fotografi. Selanjutnya UKM Taekwondo, teman-teman bisa bergabung ke UKM Taekwondo Indonesia Kampus UIN Malang. Yang selanjutnya UKM Simfoni FM, punya minat dunia broadcasting atau sekadar ingin cuap-cuap di ruang dengan publik bisa bergabung ke Simfoni FM. Yang terakhir UKM Unit Aktivitas Permahasiswa Inovasi, teman-teman yang suka menulis sebuah berita bisa masuk ke UKM ini. Mungkin selanjutnya itu materi kebangkitan bangsa menuju Indonesia Tangguh dari Muhammad Hasanuddin Wahid. Saat ini Indonesia masih dalam pandemi. Kunci untuk mengendalikan pandemi ini ada dua. Yang pertama, vaksinasi dipercepat dan diharapkan pada akhir tahun vaksin Indonesia telah mencapai 70% sehingga kita bisa sekolah dengan luring. Yang kedua, berdisiplin dengan prokes karena berdisiplin dengan prokes karena warga Indonesia banyak yang tidak patuh pada prokes. Dampak negatif ekonomi yang pertama dari COVID ini adalah melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan dan selanjutnya sektor pendidikan. Pertama, putus sekolah. Yang kedua, kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Yang selanjutnya, penurunan pencapaian. Kebijakan di sektor pendidikan, bantuan kuota dan internet, bantuan subsidi, bantuan uang UKT, rumah sakit, pendidikan, dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, pentingnya kolaborasi hexahelix. Model kolaborasi ini mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia yang melalui komunikasi bisnis, media massa, pemerintahan, partai politik, dan akademis atau universitas. 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama, kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN. Pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Dan terakhir, epicentrum ajaran 3 inklusif. Materi yang terakhir yaitu moderation in the context of Indonesian Islam atau konteks Islam. Yang pertama, variety attribution to Islam. 2 arus besar yaitu Sunni versus Islam. Sociological labeling atau Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisional, fundamental, ekstremis, dan teroris. The most contemporary label, moderate Islam dan Islam Nusantara. What is the moderate in Islam? Definisi moderasi secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktik keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, opinion of jurists and Muslim scholars. Kenapa modernisasi relevan dan pentingnya di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historis Islam in Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara via dakwah tapi tidak melalui perang. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, akar tradisi, Buddha, dan lain-lain. We are not Middle Eastern Arab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kurangnya, tapi saya mohon maaf karena saya masih dalam masa pembelajaran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.